Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 1, kita bertemu lagi ya di pembelajaran TIK atau pembelajaran komputer. Oke. Minggu lalu Bapak sudah share atau sudah bagikan video tentang perangkat keras komputer. Oke, yuk kita mulai. Kita bareng-bareng belajar apa saja sih perangkat keras komputer. Kita mulai ya. Nah, untuk materi minggu ini kita akan membahas apa itu komputer. Udah ada yang tahu kan apa itu komputer? Ya, komputer bisa disebut laptop ya, atau lain-lain, netbook dan sebagainya. Baik, anak-anak. Nah, pernah melihat gambar di samping ini? Gambar yang ini ya. Nah, apakah kalian sudah pernah melihat gambar-gambar seperti ini? Nah, ini adalah disebutnya seperangkat komputer desktop atau PC dalam bahasa Inggris, disebutnya personal computer ya. Kenapa disebut desktop? Karena komputer ini atau seperangkat komputer ini itu tempatnya berada di suatu meja atau di suatu tempat, nggak bisa dibawa kemana-mana ya. Maksudnya nggak bisa dibawa kemana-mana, bukan untuk dibawa kemana-mana seperti laptop. Jadi kalau posisinya tetap di tempat itu disebut desktop ya, atau personal komputer. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kalau dia terdiri ada 1, 2, 3, 4, ini disebutnya adalah PC, personal komputer. Nah, perangkat-perangkat ini yang sekarang akan kita bahas ya. Nah, Bapak nanya dulu, apakah kamu pernah menggunakan komputer? Ya, dan apakah kamu tahu kegunaan komputer? Baik, kita bahas ya. Nah, komputer termasuk alat komunikasi. Komputer juga dapat digunakan untuk bertukar informasi. Jadi, komputer itu adalah suatu alat yang digunakan untuk komunikasi atau menyampaikan informasi, ya, atau bertukar informasi. Dan pada umumnya, biasanya komputer digunakan untuk mengetik atau mengerjakan pekerjaan yang ada hubungannya dengan pengetikan. Oke. Nah, kalian juga nanti belajar di sini bagaimana menggunakan komputer. Baik, kita lanjut. Nah, apa saja sih bagian dari komputer itu? Baik, kita lihat ya, di sini ada bagian-bagiannya. Nah, nanti kalian sebutkan satu-satu. Di sini monitor. Monitor itu yang mana? Monitor itu yang ini, yang seperti televisi. Yang seperti televisi itu disebutnya monitor. Banyak ragamnya monitor. Di sini yang terlihat di gambar ini yang Bapak tunjukkan, ini adalah LCD monitor. Jadi monitornya tipis berbentuk LCD seperti televisi saat ini yang terbaru seperti ini, biasanya LCD bentuknya. Ini monitor namanya ya, tapi jangan kalian sebut televisi ya. Ini monitor bukan televisi. Oke, berikutnya speaker. Speaker tuh yang mana? Ini yang kecil-kecil ini, di sini ada speaker ya. Speaker. Oke, yang nantinya akan menghasilkan atau mengeluarkan suara. Berikutnya mikrofon. Wah, mikrofon di sini gambarnya belum ada ya. Mikrofon itu seperti mic buat halo-halo, buat menghasilkan suara juga ya. Nah, jadi kalau kamu bernyanyi menggunakan audio ataupun speaker, di sini ada mic-nya biasanya. Mic-nya mana? Itu disebut mikrofon. Berikutnya adalah keyboard. Nah, keyboard itu berada di bawahnya monitor biasanya. Yang disebutnya adalah bahasa Indonesia itu adalah papan tombol. Jadi di dalam keyboard itu ada tombol-tombol abjad maupun nomor. Nanti kita bahas satu-satu biar gambarnya lebih jelas. Dan bagian berikutnya adalah mouse. Ini yang warna pink ini adalah mouse ya. Nanti dibahas lagi di berikutnya. Yang terakhir adalah CPU atau CPU. Nah, kepanjangan dari Central Processing Unit. Nah, ini yang di bawah ini disebutnya adalah CPU. Nah, ini CPU ini
adalah otaknya dari komputer. Kalau nggak ada ini, komputernya nggak bisa nyala ya. Jadi kalau ada ini baru bisa nyala. Nah, bagian-bagian ini baru bisa disebut sebagai personal komputer. Oh, ada satu lagi di sampingnya, itu adalah printer. Ini printer untuk mencetak ya, nanti kita bahas satu-satu. Baik, lanjut ke berikutnya. Nah, tadi udah Bapak sebutkan bagian-bagian dari PC apa aja: CPU, monitor, keyboard, mouse, printer, speaker, CD, dan flash disk. Nah, ini sesuai bagian-bagian ini sesuai yang ada di dalam buku, tapi nanti kita fokuskan ke yang 4 ini dulu ya. Kita akan memfokuskan kita pembelajarannya mengenal komputer itu adalah apa itu CPU, monitor, keyboard, dan mouse ya. Yang lain-lainnya ini adalah pelengkap, atau ini tidak ada juga tidak apa-apa. Kalau yang ini wajib ada, karena itu bagian dari personal komputer. Kalau yang 4 ini nggak ada, itu belum bisa dibilang bagian dari komputer, karena salah satu tidak ada, itu tidak bisa digunakan yang lainnya, seperti itu ya. Kalau yang ini pelengkap ya, ini nggak ada juga, sudah bisa menggunakan komputer. Baik, kita lanjut. Nah, kita bahas satu-satu ya. Dari mulai CPU, tadi Bapak sudah bilang di awal, kepanjangan dari CPU adalah Central Processing Unit. Nah, sekarang CPU itu bermacam-macam. Nah, contohnya seperti gambar ini ya. Gambar ini CPU jenis apa sih? Nah, ini gambarnya adalah CPU model tidur ya, atau rebahan, atau landscape ya. Jadi CPU-nya modelnya adalah model tidur. Nah, yang sekarang itu yang keluaran terbaru CPU-nya modelnya model berdiri, atau disebut CPU desktop. Nah, yang ini ya, ini modelnya model CPU berdiri. Kalian mungkin sudah lihat di rumah, atau nanti di sekolah ada, nanti kamu bisa lihat langsung di lab komputer, insya Allah ya. Nah, CPU ini kependekan dari Central Processing Unit. CPU adalah otak dari komputer. Kalau nggak ada ini, komputer tidak bekerja, karena ini adalah otaknya. CPU memberi perintah. Nah, jadi semua proses diproses di CPU ya. Nah, wajib ya, CPU harus mempunyai, komputer harus mempunyai CPU. Itu udah wajib. Komputer tidak dapat digunakan, tentu saja, karena harus memiliki CPU, karena otaknya adalah ini. Kalau tidak ada, tidak bisa disebut komputer atau personal komputer. Nah, CPU adalah perangkat keras yang memproses. Nah, ini adalah perangkat keras atau hardware yang fungsinya adalah pemprosesan, atau otaknya memproses. Nah, CPU ditempatkan di sebuah casing. Jadi di dalam otaknya itu, atau disebut prosesor itu, ada di dalamnya, dilindungi sama casing atau tempat atau wadah ya. Ada yang plastik, ada yang besi, ada yang aluminium, dan lain sebagainya, supaya prosesornya tidak terganggu, maka dilindungi ya. Atau disebutnya, dibacanya adalah sebuah casing, cache atau wadah ya. Nah, bentuknya ada berbagai macam. Ini yang berdiri, dan ini yang tidur modelnya ya. Nah, sama udah Bapak sebutkan tadi, untuk memproses data CPU itu. Nah, hasil pemrosesan akan ditampilkan di layar monitor. Nanti kamu bisa lihat di monitor, kamu bisa lihat video, bisa mendengarkan lagu, bisa bermain game di monitor melihatnya. Dan diprosesnya adalah di CPU. Oke, semoga kalian mengerti. Kita lanjut yang ke berikutnya. Nah, ini gambar lebih jelasnya ya, bagian-bagian dari CPU ya. Tuh, di sini ada CD-ROM, namanya adalah CD atau DVD-ROM yang terbaru ya. Disebutnya adalah DVD-ROM atau CD-ROM. Oke, ada tempat untuk memasukkan CD ya. Yang berikutnya, nah di sini ada lubang-lubang kecil, itu ada buat lubang speaker, dan ada juga lubang untuk mic. Di situ ada dua ya, dan speaker. Ya, ini adalah lubang untuk mic yang hijau, itu lubang untuk speaker.
Berikutnya, nah di sini ada lubang untuk USB atau memasukkan flash disk atau memasukkan input alat input yang lainnya, yang di lubangnya adalah berbentuk USB, bisa apa namanya, flash disk, bisa kabel data ya, yang lubangnya seperti USB seperti ini. Berikutnya, nah di sini tombol power ya. Tombol power itu untuk tombol untuk menyalakan atau memulai komputer, menyalakan CPU ini. Dan tombolnya macam-macam ya, posisinya ada di bawah, ada di atas, ada di samping dan sebagainya. Nanti dilihat di lab komputer atau di rumahnya bagaimana tombolnya. Oke, kita lanjut. Nah, Bapak tadi udah jelaskan ini berbagai macam apa namanya, dari CPU, tombol-tombolnya ya. Nah, dijelaskan satu-satu. CD-ROM itu adalah lubang atau tempat atau wadah untuk memasukkan CD ya, tempat memutar CD atau menjalankan CD. Lubang speaker atau mic, yang ini nih ya, ini untuk memasukkan speaker atau mic. Di sini ada lubangnya, biasanya ada jack namanya ya, jack speaker atau jack untuk mic ya. Berikutnya USB, yang ini USB ya. USB adalah lubang untuk memasukkan flash disk, mouse, keyboard dan lain sebagainya. Pokoknya yang bentuknya seperti ini, seperti USB. Oke, tombol power untuk menghidupkan komputer. Nah, yang ini untuk menghidupkan komputer. Oke, berikutnya kita bahas tentang monitor. Nah, kamu mungkin sudah lihat ya, berbagai macam monitor. Yang ini itu monitor tabung. Monitor zaman dulu yang bentuknya besar ya, lebih ke bujur sangkar, ada tabungnya di belakangnya, itu disebutnya monitor CRT atau CRT ya, atau monitor tabung disebutnya ya. Nah, yang sekarang itu adalah disebutnya monitor LCD atau LED. Yang terbaru teknologinya adalah teknologi LED atau monitor flat ya. Nah, kalian bisa baca monitor itu berfungsi untuk menghasilkan atau melihat informasi berupa teks, gambar maupun video. Dan monitor ada berbagai macam ya, seperti tadi Bapak bilang, ada monitor tabung CRT dan monitor flat atau LCD ataupun LED ya. Tuh, diantaranya LCD dan LED monitor. Baik, berikutnya langsung aja kita ke keyboard. Nah, keyboard seperti ini ya tampilannya ya. Nah, ini mungkin kamu ada yang baru lihat atau yang sudah banyak lihat. Nah, bentuknya seperti ini, ada tombol-tombolnya. Biasanya digunakan untuk mengetik. Oke. Nah, keyboard juga disebut sebagai papan kunci atau papan tombol atau papan ketik ya. Keyboard berisi tombol, angka, huruf, panah dan lain sebagainya. Ada simbol-simbol, ada nomor, ada angka dan lain-lain ya. Backspace, enter, spasi dan lain sebagainya. Keyboard juga digunakan untuk mengetik, jelas ya. Nah, di sini kalian bisa baca, mungkin yang sudah punya bukunya, kalian bisa baca di sini bagian-bagiannya. Nomor 1 adalah bagian dari huruf. Nomor 2 ini bagian dari angka atau numbering. Bagian 3 ini disebutnya enter. Nomor 4, mana nomor 4? Nah, yang ini disebutnya adalah tombol panah ya. Ada panah ke atas, ke samping juga dan ke bawah ya. Yang kelima, yang ini ya. Di sini untuk tombol backspace yang fungsinya untuk kembali atau menghapus kalau dalam pengetikan ya. Yang terakhir nomor 6 ini, mana nomor 6 ini yang panjang. Ini adalah tombol spasi. Nah, ini digunakan, kalian bisa baca sendiri ya. Digunakan untuk mengetik semuanya ya. Ini ada fungsi-fungsinya. Tombol huruf digunakan untuk mengetik, tentu saja angka, mengetik angka. Tombol enter digunakan untuk memindahkan kursor ke baris baru. Tombol panah untuk memindahkan kursor juga seperti enter, cuman beda nanti kita praktekkan ya. Backspace untuk
memberi jarak ya. Oh maaf, backspace itu untuk menghapus tulisan ya dari sebelah kiri. Nanti kita praktekkan. Spasi, nah untuk spasi adalah untuk memberi jarak ya antar huruf atau memberi spasi. Nanti kita bahas. Oke. Nah, berikutnya kita pelajaran ke mouse ya. Mouse. Nah, buah mouse ini, gambar ini berfungsi untuk menggerakkan kursor. Nah, Bapak ini sedang menggerakkan kursor. Kamu lihat panah putih ini yang Bapak gerak-gerakan, ini adalah mouse yang Bapak gerakan atau disebutnya adalah kursor. Nah, ini bentuk mouse-nya seperti ini ya. Mungkin ada yang pernah udah lihat ataupun belum. Nanti kamu bisa lihat di lab komputer atau di rumahnya yang laptopnya pakai mouse, ini pasti sudah mengenal yang seperti ini ya. Nah, seperti yang dijelaskan tadi Bapak, di layar ini ada tanda panah yang warna putih yang sedang digerakkan, ini namanya kursor. Ini Bapak sedang menggerakkan mouse. Nih, seperti gambar ini ya, sama ya. Ini adalah kursor mouse. Disebut kursor. Tuh, kursor akan berpindah-pindah sesuai gerakan yang kamu gerakan di mouse-nya. Jadi untuk menggerakkan tombol ini, tanda ini, kamu harus gerakan mouse-nya ke atas, ke bawah, ke samping, dan atau memutar. Itu ya, ke atas, ke samping, atau ke bawah, atau memutar. Bebas ya. Kamu gerakannya bebas. Ini disebutnya kursor mouse. Ya, mouse juga dapat digunakan untuk mengklik gambar. Nah, kita bisa klik di sini. Ada klik kanan dan kirinya, itu adalah tombol mouse. Nah, ini lihat. Nah, yang sebelah sini disebutnya tombol kiri. Untuk mengklik juga sama ya. Tombol kanan dan tombol scroll. Biasanya ada roda di sini untuk menggerakkan kursor ke atas dan ke bawah. Tuh ya, tombol kiri, klik kiri untuk memilih icon dan menu. Tombol kanan untuk klik kanan untuk memilih perintah. Nanti kita praktekkan satu-satu di lab komputer, insya Allah ya. Scroll untuk menggeser tampilan layar monitor. Nah, video kali ini atau pembelajaran atau materi kali ini dicukupkan sekian ya. Kita membahas 4 bagian dari personal komputer dulu. Nanti dilanjut ke bagian-bagian yang lainnya. Oke. Sampai di sini pembelajaran kali ini. Mohon maaf bila ada yang kurang. Bapak ucapan terima kasih untuk yang menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.